Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah berbagai pendekatan dalam kompensasi, incentive pay, pay for knowledge, dan skill based pay. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, incentive pay. Incentive pay atau variable pay menghargai karyawan karena telah menyelesaikan sebagian maupun keseluruhan sasaran kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Incentive pay atau variable pay didefinisikan sebagai kompensasi yang berfluktuasi berdasarkan pencapaian karyawan atas beberapa standar seperti rumus yang ditetapkan sebelumnya. Pre-established formula, sasaran individual atau kelompok, atau laba perusahaan. Oke, sistem incentive pay dirancang berdasarkan 3 asumsi. Yang pertama, karyawan, baik individual maupun kelompok, berbeda dalam kontribusi mereka terhadap perusahaan, tidak hanya dalam apa yang mereka kerjakan, tetapi juga pada seberapa baik mereka mengerjakannya. Yang kedua, kinerja keseluruhan sebuah perusahaan sangat tergantung kinerja individual dan kelompok dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan yang potensial dan agar adil bagi seluruh karyawan, sebuah perusahaan perlu memberi imbalan karyawannya atas dasar kinerja relatif mereka. Berbeda dengan seniority pay dan merit pay, di mana tambahan terhadap base pay bersifat permanen, pada incentive pay tambahan tersebut hanya diberikan satu kali saja, one time payment. Jadi incentive pay sepenuhnya bersifat variabel. Perusahaan menggunakan incentive pay untuk mengendalikan biaya gaji, payroll cost, atau untuk memotivasi produktivitas karyawan. Perusahaan dapat mengendalikan biaya dengan mengganti peningkatan gaji atau upah tahunan atas dasar senioritas dan merit dengan rencana insentif yang memberikan tambahan pembayaran hanya jika perusahaan menikmati peningkatan dalam produktivitas, laba, atau ukuran keberhasilan bisnis lainnya. Program insentif yang dirancang dengan baik mendasarkan pembayaran pada kinerja sehingga karyawan dapat mengatur tingkat kompensasi mereka sendiri. Rencana pembayaran insentif dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, individual incentive plans. Yang kedua, group incentive plans. Dan yang ketiga, company-wide plans. Oke, masuk ke subtopik individual incentives. Individual incentives plans atau rencana insentif perseorangan paling tepat digunakan dengan 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, kinerja karyawan dapat diukur secara objektif. Contoh ukuran kinerja yang objektif antara lain jumlah unit yang diproduksi, nilai penjualan, dan pengurangan tingkat kesalahan. Karyawan memiliki kendali kontrol yang cukup atas hasil kerja, work outcomes. Itu yang kedua ya dari ya Mas dan Mbak ya. Ini yang ketiga, tidak menciptakan tingkat persaingan yang tidak sehat di antara para karyawan yang pada akhirnya justru akan menurunkan kualitas. Oke, individual incentives plans menghargai karyawan-karyawan karena memenuhi standar kinerja yang terkait dengan jabatannya seperti kualitas, produktivitas, kepuasan pelanggan, keselamatan, atau kehadiran. Berbagai standar tersebut dapat digunakan satu persatu ataupun dikombinasikan tergantung pada karakteristik jabatan atau pekerjaan yang bersangkutan. Perusahaan harus mampu menetapkan standar yang mewakili pekerjaan yang dijalankan oleh karyawan secara aktual.
Dalam menciptakan standar kinerja individual, perusahaan juga harus memilih faktor-faktor yang berada dalam kendali karyawan. Sebelum periode kinerja dimulai, karyawan harus mendapat informasi mengenai berbagai standar dan penghargaan potensial yang dapat mereka peroleh. Oke, tipe-tipe individual incentives plan, ada piecework plans, ada management incentive plans, ada behavior encouragement plans, dan referral plans. Oke, piecework plans secara umum ada dua pendekatan piecework plans yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama, biasanya dalam industri manufaktur menghargai karyawan atas hasil produksi individual per jam. Individual hourly production mereka yang standar outputnya ditetapkan berdasarkan tingkat operasi mesin atau peralatan pabrik. Setiap jamnya karyawan menerima piecework incentives untuk setiap unit produksi di atas standar produksi yang telah ditetapkan. Namun, tidak peduli mencapai atau tidak mencapai standar, karyawan tetap akan menerima upah tetap per jam, guaranteed hourly pay. Yang kedua, mengembangkan standar kinerja individual yang meliputi baik kriteria yang objektif maupun yang subjektif. Dalam hal ini, kualitas kerja secara keseluruhan merupakan kriteria subjektif yang dinilai berdasarkan interpretasi dan pertimbangan supervisor. Perusahaan menggunakan piecework plans jika waktu untuk memproduksi satu unit barang relatif singkat, biasanya di bawah 15 menit, dan siklus produksinya berulang secara terus-menerus. Kualitas juga harus menjadi pertimbangan utama. Perusahaan tidak akan memberi penghargaan kepada karyawan yang memproduksi barang yang rusak atau cacat, defective products. Oke, masuk ke Management Incentive Plans. Management Incentive Plans memberikan bonus kepada para manajer ketika mereka mencapai atau melampaui sasaran penjualan, laba, produksi, atau standar lainnya untuk divisi, departemen, atau unit yang mereka kelola. Jika piecework plan mendasarkan insentif pada pencapaian satu tujuan spesifik, maka manajemen insentif plan seringkali menuntut pencapaian berbagai tujuan yang kompleks. Jenis manajemen insentif plan yang paling dikenal adalah manajemen by objectives, MBO, Mas dan Mbak. Oke, masuk ke subtopik behavior encouragement plans. Dengan behavior encouragement plans, karyawan menerima imbalan karena berhasil menunjukkan perilaku tertentu, seperti kedisiplinan dalam hal kehadiran atau dalam keselamatan kerja. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Nah, bagaimana dengan referral plans? Dengan referral plans, karyawan dapat menerima bonus berupa uang, monetary bonus, karena berhasil mendapatkan pelanggan baru atau merekrut karyawan yang potensial. Dalam hal rekrutmen, karyawan akan mendapatkan bonus jika karyawan baru, referral, yang direkomendasikannya menunjukkan kinerja yang baik selama periode tertentu. Oke, masuk ke subtopik kekuatan individual insentif. Dapat meningkatkan keterkaitan antara imbalan pay dengan kinerja performance, mendorong terwujudnya distribusi kompensasi yang adil dalam perusahaan, cocok untuk budaya individualistik seperti di Amerika Serikat. Nggak tahu cocok apa enggak ya di budaya Indonesia yang guyup, yang gotong royong seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, kelemahan individual insentif berpotensi untuk menciptakan terjadinya infleksibilitas, di mana karyawan akan sangat tergantung pada atasan dalam hal penetapan sasaran kerja.
Sebagaimana halnya dengan merit pay, atasan harus mengembangkan dan memelihara berbagai ukuran kinerja yang komprehensif. Dalam kasus insentif hanya menghargai satu atau beberapa dimensi saja, maka akan timbul perilaku kerja yang tidak diinginkan di mana karyawan hanya mengejar pencapaian dimensi yang bersangkutan dan mengabaikan dimensi lainnya. Soalnya dimensi lainnya nggak diukur ya, nggak dinilai seperti itu Mas dan Mbak. Oke, masuk ke subtopik group incentives. Group incentives plans, rencana insentif kelompok, menghargai karyawan atas kinerja kolektif mereka, bukan kinerja masing-masing individu. Grup insentif paling efektif digunakan jika seluruh anggota kelompok memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian tujuan, meskipun kontribusi individual bisa tidak sama satu dengan lainnya. Grup ya yang dilihat Mas dan Mbak. Grup incentive plans yang dirancang dengan baik mendorong terciptanya teamwork, menumbuhkan loyalitas kepada perusahaan, dan meningkatkan produktivitas. Ya, super team ya Mas dan Mbak ya. Bisa menghasilkan super team. Tipe-tipe group incentives plan, ya ada team based small group incentive plans, di mana sekelompok kecil karyawan berbagi imbalan berupa uang ketika tujuan tertentu berhasil dicapai. Yang kedua, gain sharing plans, di mana sekelompok karyawan, umumnya sebuah departemen atau unit kerja, menerima imbalan atas peningkatan produktivitas, productivity gains. Ya, team-based plans, team-based small group incentives mirip dengan individual incentives, hanya saja setiap anggota kelompok menerima imbalan berupa uang atas pencapaian tujuan kelompok. Tim atau kelompok dapat menerima insentif berdasarkan berbagai kriteria seperti kepuasan pelanggan, keselamatan kerja, kualitas, dan produksi. Team-based plans dapat dialokasikan dalam tim atau kelompok dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, pembayaran insentif yang sama untuk seluruh anggota tim atau kelompok. Yang kedua, pembayaran insentif yang berbeda atas dasar kontribusi masing-masing anggota terhadap kinerja tim atau kelompok. Dan yang ketiga, pembayaran insentif yang berbeda atas dasar rasio dari gaji atau upah, rasio dari gaji atau upah pokok masing-masing anggota terhadap jumlah total gaji atau upah pokok dari seluruh anggota kelompok. Oke, masuk ke subtopik gain sharing. Gain sharing adalah sistem insentif kelompok yang memberikan insentif atas dasar perbaikan kinerja perusahaan, baik itu peningkatan produktivitas, peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya, atau kondisi keselamatan kerja yang lebih baik. Di samping berfungsi sebagai alat kompensasi, sebagian besar gain sharing mencerminkan filosofi manajemen yang menekankan pentingnya keterlibatan karyawan. Gain sharing paling cocok digunakan jika teknologi di tempat kerja tidak membatasi peningkatan produktivitas. Jenis gain sharing yang pertama dikembangkan dan paling umum digunakan oleh perusahaan adalah Scanlon Plan, Tracker Plan, dan ImproShare. Dewasa ini, perusahaan umumnya memodifikasi salah satu dari ketiga jenis gain sharing tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan mereka atau menggunakan hybrid plans, kombinasi. Oke, kekuatan group incentives. Karena jumlah kelompok lebih sedikit daripada jumlah individu dalam suatu perusahaan, maka perusahaan dapat lebih mudah mengembangkan berbagai ukuran kinerja untuk group incentive plans dibandingkan untuk individual incentive plans. Menilai kualitas dari produk akhir atau jadi menjadi sangat beralasan
Karena perusahaan harus memberikan produk yang berkualitas tinggi untuk dapat mempertahankan daya saingnya. Terciptanya kekompakan kelompok, group cohesion, yang lebih besar. Ya, poin-poin tadi adalah kekuatan group incentives ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke subtopik kelemahan group incentives. Munculnya free rider effect, di mana beberapa anggota kelompok memberi kontribusi yang lebih sedikit, namun bisa memperoleh insentif yang sama dengan anggota kelompok yang lainnya. Ya nggak fair gitu ya Mas dan Mbak ya. Hal ini akan menimbulkan perasaan ketidakadilan, inequity, pada mereka yang benar-benar memberikan kontribusi yang lebih besar. Karyawan potensial yang tidak puas dengan kondisi seperti ini cepat atau lambat akan memilih untuk meninggalkan perusahaan. Oke, masuk ke subtopik company-wide incentives. Company-wide incentives. Ada dua jenis company-wide incentive program insentif dengan cakupan perusahaan, yaitu yang pertama Employee Stock Ownership Plans ESOP atau program kepemilikan saham oleh karyawan. Yang kedua Profit Sharing Plans, program pembagian laba. Yang akan dibahas lebih lanjut di sini adalah Profit Sharing Plan. Ya, Profit Sharing Plans. Profit Sharing Plans memberikan sebagian laba perusahaan kepada para karyawan selain gaji atau upah pokok, penyesuaian biaya hidup COLA atau peningkatan merit pay yang permanen. Ada dua jenis Profit Sharing Plans yang banyak digunakan di masa ini, yaitu Current Profit Sharing Plans dan Deferred Profit Sharing Plans. Oke. Current Profit Sharing Plans memberi imbalan secara tunai, cash, kepada para karyawan, biasanya secara kuartalan atau tahunan. Deferred Profit Sharing Plans menempatkan imbalan tunai dalam rekening kepercayaan, trust account untuk para karyawan, di mana rekening tersebut disediakan sebagai sumber pendapatan pensiun bagi para karyawan. Profesional SDM menentukan jumlah profit sharing dengan menggunakan salah satu dari 3 rumus sebagai berikut. Yang pertama, fixed first dollar of profits formula. Dan yang kedua, graduated first dollar of profits formula. Dan yang ketiga, profitability threshold formula. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.